Apa sih subnetting itu? Bayangin kamu punya sebuah jaringan internet yang gede banget. Kayak komplek perumahan super luas. Nah, subnetting itu adalah cara buat memecah jaringan besar ini jadi beberapa jaringan kecil yang lebih rapi dan terorganisir. Jadi, bukan cuma asal ngasih alamat, tapi ngatur supaya data bisa jalan lebih efisien dan gak nyasar. Gimana sih cara kerja subnetting? IP address itu terdiri dari 32 bit, angka biner 0 dan 1, yang dibagi jadi dua bagian utama. Yang pertama itu Network ID. Network ID itu menentukan jaringan mana kamu berada. Yang kedua itu Host ID. Ini menentukan perangkat atau komputer di mana jaringan itu. Nah, subnetting itu kerjanya dengan mengatur subnet max atau yang biasa disebut juga dengan netmax. Subnet max ini kayak filter yang bisa dibilang bagian mana dari IP ini buat network dan bagian mana buat host. Nah, kenapa subnetting itu penting? Kalau jaringan kamu besar terus nggak dibagi-bagi, nanti bakal kayak jalanan di jam sibuk. Macet parah. Semua data numpuk di satu jalur, lambat dan susah dikontrol. Dengan subnetting, kamu bisa bikin jalan-jalan kecil di dalam jaringan itu, supaya data bisa lewat jalur yang lebih terarah. Jadi, jaringan jadi lebih cepat dan stabil, pengelolaan jadi lebih gampang. Keamanan bisa ditingkatin, karena tiap subnet bisa punya aturan sendiri. Gak perlu beli IP banyak-banyak, karena bisa optimalin yang ada. Jadi, kesimpulannya itu, subnetting itu teknik super penting buat membagi jaringan besar jadi jaringan kecil dan manageable, membuat lalu lintas data lebih efisien dan terorganisir, dan mempermudah pengelolaan dan meningkatkan keamanan jaringan. Switch adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi menghubungkan banyak komputer atau perangkat lain dalam satu jaringan area lokal atau LAN. Switch beroperasi pada layer kedua, data link layer dalam model OSI, dan bekerja dengan membaca alamat MAC atau Media Access Control dari perangkat. Nah, gimana sih cara kerja switch? Pertama, switch akan mencatat alamat. Switch mencatat semua alamat MAC yang terhubung ke setiap port dan menyimpan dalam tabel MAC address. Menyaring dan meneruskan frame data. Ketika switch menerima paket data atau disebut frame, ia membaca alamat MAC tujuan dan mencocokkannya dengan tabel MAC address. Pengiriman terarah, data hanya dikirimkan ke port yang terhubung dengan alamat MAC tujuan yang benar, bukan ke semua port, atau seperti yang dilakukan oleh hub. Hal ini membuat transfer data lebih cepat dan efisien. Switching itu juga ada 3 jenis tahu. Pertama, ada circuit switching, yaitu untuk membentuk jalur komunikasi fisik atau logis yang tetap dan eksklusif antara pengirim dan penerima selama sesi komunikasi berlangsung. Jalur dicadangkan atau dipesan dan tidak dapat digunakan oleh data lain. Contohnya, sistem telepon tradisional. Yang kedua, ada namanya paket switching. Data dibagi menjadi potongan-potongan kecil yang disebut paket. Setiap paket dikirimkan secara independen dan dapat mengambil jalur yang berbeda untuk mencapai tujuan lalu disusun kembali di penerima. Contohnya internet atau IP, jaringan data modern. Dan yang terakhir ketiga, message switching. Data dikirimkan dalam bentuk pesan utuh dari suatu node ke node lain, disimpan sementara atau store and forward, dan baru diteruskan ketika jalur bebas. Metode ini sekarang juga jarang digunakan. Contohnya yaitu layanan Telegram atau historis. Apa aja sih manfaat switching dalam jaringan? Pertama, kecepatan kinerja menjadi tinggi. Kedua, mengurangi collision. Kapasitas jaringan juga jadi lebih besar dan meningkatkan keamanan. Routing berfungsi untuk memilih jalur yang terbaik agar data bisa disampaikan dengan cepat dan aman, serta menghindari kemacetan di jaringan.
Dalam jaringan, proses ini biasanya dilakukan oleh perangkat yang disebut router. Router membagi jaringan menjadi beberapa bagian, dan itu menentukan jalur yang paling efisien berdasarkan alamat, tujuan, dan kondisi jaringan. Jadi, routing membantu data dikirim lebih lancar, cepat, dan efisien ke alamat yang mau dituju. Jadi, apa sih itu routing? Routing adalah pengiriman data dari satu komputer ke satu komputer lainnya melalui jaringan. Data yang dikirim akan dipecah menjadi paket-paket kecil dan melewati beberapa titik atau node sebelum sampai ke tujuan. Alamat IP. Teman-teman tahu nggak sih, setiap komputer yang kalian punya yang terhubung ke internet akan memiliki sebuah alamat yang disebut alamat IP. Dinamakan alamat IP karena komputer yang terhubung ke internet menggunakan protokol yang disebut Internet Protocol atau IP. Fungsi utama alamat IP apa sih? Yang pertama, mengidentifikasi perangkat. Yang kedua, menunjukkan lokasi. Dan yang terakhir, memungkinkan pertukaran data. Jenis alamat IP ada apa aja sih? Yang pertama, ada IP versi 4 atau format lama yang memiliki sekitar 4 miliar alamat. Yang kedua yaitu IP versi 6 format baru, jumlah alamat jauh lebih besar. Nah teman-teman, kalian tahu nggak bagaimana cara kita ngeliat alamat IP perangkat kita? Salah satu caranya, kita bisa ngeliat alamat IP kita lewat website, alamat IP publik. Kita bisa buka browser dan ketik apa alamat IP saya. Situs seperti whatismyipaddress.com akan langsung menampilkan IP publikmu.